105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum, selamat malam Light Audience. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa untuk berinteraksi bersama Siwa Agus Dayat ya, dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2008. So, saya juga Brian Silver akan menemani Anda terus sampai jam 22.30. Baik, di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Siwa? Baik. Alhamdulillah, baik. Ya, Siwa, kita langsung saja, Siwa ya. Kita coba terima telepon di 6332705. Anda yang ingin sharing bersama Siwa Agus Hidayat malam hari ini. Juga Anda yang berada di luar kota Jakarta yang bisa akses kami melalui streaming di www.lightfmjakarta.com. Juga bisa menggunakan SMS nanti ya di 081 8801058. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dengan siapa? Amrozi. Ya. Di mana? Di Kota Baru. Kota Baru, silakan Mas Amrozi. Ini Pak, coba aku mau nanya nih, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ya, hak dan kewajiban ya. Khususnya hubungan manusia dengan Tuhan. Khususnya hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dan Tuhan. Baik, terima kasih Mas Amrozi. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwa bisa terdengar ya, Siwa ya? Iya, bisa. Monggo, Siwa. Saya ambil di Mas Brian. Monggo, Siwa. Brian Sam. Monggo. Light audience yang semoga kian menyempurnakan diri. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Saya adalah teman sharing Anda semua, bukan sebagai narasumber Anda. Semoga dalam sharing ini, dengan fokus tujuan kita masing-masing, dengan kewaspadaan niat kita masing-masing, dan semoga ini merupakan salah satu bentuk dari konsentrasi kita terhadap tugas kita. Seperti biasanya, sekedar mengingat ulang apa yang kita sharingkan di sini, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikanlah sebagai tambahan data, tambahan wawasan, dan mungkin bentuknya pengulangan bagi yang sudah punya dan sudah tahu. Sebagaimana kita juga sudah tahu bahwa salah satu prinsip di dalam semakin memahami sesuatu, semakin kita ingin mendisiplinkan diri, itu cara yang sangat efektif itu adalah cara pengulangan. Jadi mohon maaf kalau di dalam sharing kita nanti terjadi pengulangan sesuai dengan topik yang diangkat oleh para live audience. Dan yang pertama tadi sudah masuk dari Kota Baru, Mas Amrozi. Beliau mengangkat tentang apakah hak dan apakah kewajiban, khususnya hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti biasa, agak teknis, saya ingin memulai dari apa batasan pengertian dari hak dan kewajiban, dan mungkin nanti terkait dengan apa yang dimaksud hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau
kita eh, arahkan pandangan kita pada dunia sosial, sering diangkat istilah ini bahwa siapa yang melakukan kewajiban maka semestinya dia mendapatkan hak. Seseorang dalam rangka berbisnis, kalau dia sudah melaksanakan kewajiban penjualan barangnya dan barang sudah diterima oleh sang pembeli, maka setelah kewajibannya dilakukan semestinya diikuti dengan haknya, yaitu dia menerima hak pembayaran atas barang yang dibeli oleh si pembeli. Seorang istri yang dia melakukan kewajibannya, maka semestinya sang suami akan memberikan hak-haknya. Sebaliknya juga seorang suami yang dia melaksanakan kewajibannya, maka semestinya dia juga menerima hak-haknya. Sering kita mempunyai susunan kalimat yang seperti itu, ya. Bukan menerima hak dulu baru melakukan kewajiban, meskipun juga ada hal-hal seperti itu, tapi yang lebih wajar dalam dunia sosial, dalam kita berinteraksi sesama manusia, itu lebih lazim hak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Apalagi di dunia kepegawaian misalnya ya, jadi kewajiban dilakukan baru kemudian haknya diterima. Itu terkait dengan sudut pandang kita kalau kita arahkan pada perspektif sosial, hubungan antar manusia. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, itu selalu diawali dari hak baru kemudian kewajiban. Jadi kita manusia sudah diberikan hak-hak kita sebelum kita punya kewajiban apapun. Kita tahu bahwa kewajiban agama itu mulai terkena kepada orang-orang yang sudah sampai pada fase akil balik. Sebelum fase akil balik, dia tidak menerima pembebanan agama. Nah, sebelum seseorang menerima pembebanan apapun terkait dengan agama, dan agama itu sumbernya dari Tuhan, tapi kita sudah menerima hak kita, hak keberadaan dan hak kehidupan, hak sarana-sarana yang menopang kehidupan itu, dan hak sarana-sarana yang menopang kemudian kehidupan kita yang akan datang, dan hak semua sudah kita terima, hak-hak yang memang semestinya kita terima, meskipun kita belum mempunyai beban kewajiban apapun. Itu hubungannya antara kita dengan Tuhan. Jadi selalu hak sudah kita terima, baru kemudian melakukan kewajiban. Itu pun bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat sebagai mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk menerima taklif. Sering diistilahkan dia sudah akil balik. Manakala dia sudah balik tapi belum akil, atau sudah akil tapi belum balik, itu tidak memenuhi syarat, dia tidak terkait dengan kewajiban. Termasuk orang yang gila misalnya ya, itu kan bisa saja orangnya sudah balik, sudah dewasa, tapi karena dia gila, dia nggak mampu mengeksplorasi akalnya. Yang pertama tadi, maksud saya kita perlu bedakan, kalau hubungan antar manusia itu kewajiban dulu dilakukan, baru hak kita terima. Nanti ada spesial ya, kalau antara orang tua dengan anak itu spesial. Hak dulu diterima oleh anak, baru nanti ada kewajiban anak kepada orang tua.
Tapi kalau hubungan di masyarakat, ya seperti itu yang terjadi, kewajiban baru kemudian hak. Tapi beda manakala kita perspektif kita arahkan terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia sudah menerima seluruh hak yang dia butuhkan untuk proses pendidikan, untuk proses penyempurnaan dirinya, seluruh sarana-sarana sudah diterima. Baru manakala dia memenuhi syarat-syarat tertentu, dia baru terkait dengan kewajiban. Dan setelah dia melakukan kewajiban pun, dia akan secara otomatis, secara niscaya, dia akan menerima hak-hak yang lebih tinggi dari hak-hak yang sudah diterima sebelumnya. Nah, itu sedikit bagaimana kita membedakan perspektif terkait dengan hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Itu kayaknya agak berbeda susunan urutannya manakala terkait dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, mungkin kalau kita mencoba membatasi makna apakah hak dan apakah kewajiban, kayaknya dari uraian di depan kita sudah bisa mengambil pengertian bahwa hak adalah sesuatu yang mesti kita terima, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan. Ya, sedikit mungkin tambahan bahwa sepanjang yang saya bisa serap dari pelajaran, khususnya pelajaran dari agama Islam, kita lebih banyak ditekankan untuk menyadari kewajiban-kewajiban, ya, bukan kepada hak-hak. Karena hak itu mengikuti kewajiban yang sudah kita lakukan, semestinya begitu, atau urutan akibat sebab akibatnya begitu. Agak berbeda dengan yang sering kita dengar di masyarakat yang itu sampai dideklarasikan di PBB sana, yaitu yang sering disebut dengan hak asasi. Tetapi sepanjang yang saya pahami hingga saat ini, yang lebih banyak dideklarasikan oleh pelajaran-pelajaran agama, khususnya agama dari agama Islam yang mampu saya serap, betul bahwa kewajiban dan hak kedua-duanya dibahas. Di sana ada keseimbangan yang tersistem, tetapi stressingnya itu pada deklarasi kewajiban asasi, bukan pada hak asasi. Meskipun kedua-duanya dibahas, tetapi stressingnya berbeda. Kalau yang dari sebelah sono itu lebih menstressingkan tentang hak asasi, sementara yang saya pahami dari pelajaran agama itu lebih menekankan kepada kewajiban asasi. Misalnya satu contoh dalam bagaimana sebuah sistem keluarga yang di sana dimotori oleh suami dan istri, maka ditekankan masing-masing person dari keluarga itu, khususnya suami dan istri, untuk lebih konsentrasi kepada kewajiban, konsentrasi kepada tugas, bukan kepada hak. Kalau suami itu wajar dan istri itu juga wajar, tidak harus bijak, ya. Apalagi kalau suami dan istri itu masing-masing bijak, maka hak itu merupakan ikutan yang pasti manakala masing-masing konsentrasi kepada kewajiban. Tetapi kalau konsentrasinya kepada hak, maka tidak menjadi otomatis kewajibannya ikut. Jadi berbeda, urutan sebab akibatnya berbeda. Kalau masing-masing anggota keluarga, masing-masing anggota bangsa ini mengkonsentrasikan kepada apa kewajiban saya, maka kalau masing-masing begitu, idealnya begitu, maka otomatis hak itu menjadi ikut. Tetapi tidak bisa sebaliknya. Kalau kita konsentrasi kepada hak, maka kewajiban belum tentu ikut. Tapi kalau kita konsentrasi kepada kewajiban, hak pasti ikut. Kurang lebih seperti itu.
itu, ini adalah salah satu yang memberikan inspirasi pada kemudian kita punya formula yang 3 itu, fokus tujuan, waspada niat, dan yang ketiga konsentrasi tugas. Atau istilah lain bisa konsentrasi kewajiban, bukan konsentrasi hak. Kewajiban asasi, bukan hak asasi, karena urutannya memang kewajiban dulu maka hak akan ikut. Tapi kalau antara suami dan istri masing-masing mengedepankan penuntutan hak, wah, apa yang kita bisa bayangkan itu kehidupan suami istri. Kalau masing-masing mendahulukan penuntutan hak. Hak saya dong, ini dong. Mana hak saya? Istri juga begitu, suami juga begitu. Tapi sangat jauh berbeda kalau sang suami dan sang istri masing-masing menuntut kewajiban kepada dirinya, konsentrasi terhadap tugasnya. Tugas suami, dia konsentrasi kepada tugasnya, istri juga konsentrasi kepada tugasnya, maka otomatis hak suami akan ada dan hak istri juga akan terikut di belakangnya. Tidak bisa dibalik ya. Kalau masing-masing menuntut hak, yang terjadi adalah kekacauan. Tapi kalau masing-masing menuntut kewajibannya, maka akan terjadi harmonisasi yang secara otomatis hak sudah ada di dalamnya. Nah, kemudian apa hak dan kewajiban hubungannya dengan Tuhan? Haknya sudah kita terima semua. Kita ini diadakan untuk disempurnakan, sehingga kita akan sangat bisa bersyukur manakala kita menapaki tahap-tahap penyempurnaan itu. Tetapi ada yang mempunyai semacam kesan pikiran bahwa mungkin ya, karena dia tidak melalui tahap-tahap yang tertib sehingga lebih banyak kacau balau hidupnya, dia punya pemikiran, saya juga hidup itu sebetulnya nggak minta loh. Seandainya saya suruh milih, dikasih ada atau tidak, kasih hidup atau tidak, saya milih dikasih nggak ada aja. Itu sepanjang yang saya tahu, karena saya pernah mengalami dua-duanya. Pada saat saya bisa memaknai keberadaan fasilitas, sarana-sarana pada saat saya pada kondisi yang tidak tertib, ya saya kadang begitu. Udah deh, aku dimatiin aja deh, misalnya gitu ya. Atau aku juga nggak minta dilahirin kok oleh bapak sama ibu. Aku nggak minta diadain kok sama Tuhan. Seandainya saya suruh milih ada apa enggak, saya milih aku nggak diadain aja. Tapi sangat berbeda bagi orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Dia sangat menghargai saran-saran yang diberikan, keberadaan yang sudah diberikan kepada dirinya. Dan dia sangat bersyukur terhadap fasilitas-fasilitas dan pemberian itu. Jadi memang antara orang yang cenderung gagal dan cenderung sukses akan membentuk cara berpikir yang berbeda. Hak kita sudah terima semua, yang seluruh yang kita terima itu semuanya mengacu pada bagaimana kita untuk bisa menyempurnakan diri. Baik hak yang sudah kita terima yang ada dalam diri kita, maupun hukum yang ada di lingkungan hidup kita, dan banyak hal yang di dalam diri maupun di luar diri. Pada masa-masa tertentu, dalam rangka kita mempercepat penyempurnaan diri itu, kita diberi kewajiban-kewajiban. Nah, kalau dalam bahasa sosial, kita melakukan kewajiban itu demi kepentingan orang lain. Jadi kewajiban itu manfaatnya bagi orang lain. Saya punya kewajiban menafkahi anak istri. Itu, maka nafkah itu keluar dari saya dan diterima oleh istri dan anak. Tapi sangat berbeda antara kewajiban manusia dengan Tuhan. Kewajiban manusia dengan Tuhan, manakala kita melakukan kewajiban itu kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri, bukan berarti kita sedang memberikan sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kewajiban itu dalam rangka kita mengoptimalkan hak-hak yang sudah kita dapat
untuk menfungsikan sebagaimana fungsinya, kemudian kita ditata dengan aturan tata pedoman hidup, yaitu agama, dan di agama itu ada kewajiban untuk mempercepat proses penyempurnaan kita. Jadi kewajiban itu diberikan oleh Tuhan kepada kita demi penyempurnaan kita, bukan demi kepentingan Tuhan. Pada saat kita sudah menerima hak dan pada saatnya kita sudah sampai pada syarat untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah, maka di balik kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu, kita akan diberi sarana-sarana yang itu juga merupakan hak bagi orang yang melakukan kewajiban, sehingga proses penyempurnaan dirinya lebih cepat, lebih naik, lebih tinggi, lebih bermutu, dan lebih mendekati sumber kesempurnaan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, dan pasti ada banyak kurangnya. Seperti biasa, mohon dimaklumi dan terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali kepada Mas Brian Sen. Baik, terima kasih Siwo. Dan ya, untuk yang bertanya tadi Mas Amrozi sudah tidak puas. Begitu ya Siwo ya. Ya, kita coba terima telepon lagi, silakan Light Audience di 6332705 atau juga mungkin SMS ya yang akan kita jawab nanti di sesi berikutnya di 0818801058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Saya Taufik dari Panjang Kemayoran. Kemayoran ya Pak Taufik ya? Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Yuswo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Saya menanggapi tema tadi, berarti Allah itu memberikan hak eksklusif kepada manusia, kepada alam, kepada seluruh dunia, bumi dan langit ya. Kalau saya mau tanya itu, kita intinya berapa persen sih persentasenya hablum minallah dan hablum minannas? Terus kedua, masalah ini saya membaca ada 5 mazhab ya, Hambali, Syafi'i, Hanafi, sama Imam Ja'far. Sebenarnya guru dari mazhab itu kan Imam Ja'far ya, kalau pendapat saya ya. Terus saya ingin mengetahui misalkan kayak orang pintar gitu, apakah di kalau kita mau nanya kayak orang pintar gitu, rezeki kita apa kita gitu, apakah di mazhab Imam Ja'far itu ada nggak sih gitu? Saya meyakinkan ya itulah guru mazhab itu ialah Imam Ja'far. Jadi masih keturunan Nabi kalau asal itu Agus ya. Itu aja Assalamualaikum. Sebentar. Ya, sebentar Pak ya. Taufik, mohon diperjelas pertanyaan kedua. Yang ketiga ya? Yang kedua. Oh, yang kedua. Mengenai mazhab Imam Ja'far. Oh iya, Imam Ja'far. Kan di sini ada 5 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, terus apa lagi terus kelima itu Imam Ja'far kan. Sebenarnya saya mau tanyakan, guru dari mazhab, seluruh mazhab itu kalau nggak salah Imam Ja'far, saya baca sedikit gitu ya. Terus nah saya mau tanya, kan guru dari mazhab terus ada ilmunya dari Nabi, ada keturunan Nabi. Masalah ini kalau kayak di Indonesia di mana-mana, kalau mau nanya rezeki apa kayak di ruwat ya. Terus nanya masalah rezeki kita gimana, itu ada nggak di pelajaran Imam Ja'far itu, Ustaz? Assalamualaikum, Astagfirullah. Sebentar Pak Taufik, ya. ada yang belum jelas sih Bu? Saya masih belum jelas. Jadi pertanyaannya adalah, ya pertanyaannya adalah poinnya bahwa mungkin Pak Taufik, ya pertanyaannya gimana poinnya Pak Taufik? Atau mungkin ini gini, pertama masalah mazhab, guru dari mazhab itu siapa? Itu paham saya. Saya kedua pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah guru dari mazhab, seluruh mazhab. Guru dari seluruh mazhab itu siapa, begitu? Yang kedua, artinya yang meneladani tentang yang seperti tadi Pak Taufik sebutkan mengenai ada mengetahui rezeki segala macam gitu ya Pak Taufik. Apakah ada di pelajaran Imam Ja'far itu ada misalkan kita mau dapat rezeki apa segala macam hari ke depan kita, ada nggak? Saya mau minta referensi buku atau apa gitu. Tentang nasib kita di masa depan gitu maksudnya. Iya, seperti itulah sih kurang lebih. Iya. Saja Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo,
Sebelum kita jawab, kita coba putar dengar dulu iklannya Siwo ya. Oh, boleh? Iya, sebentar Siwo. Baik, Light Audience, nanti Siwo Hidayat akan menjawab pertanyaan dari Bapak Taufik di Kemayoran tadi. Namun sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Harian Umum Suara Pembaruan bekerja sama dengan Global Nexus Institute menyelenggarakan SP Conversation, yaitu acara seminar sebagai ajang mengupas persoalan aktual dengan tema korupsi dan komersialisasi perkara hukum. Kini pemerintah menghadapi tantangan berat dalam memberantas praktek korupsi. Penegakan hukum yang menjadi tumpuan justru tercemar kasus penyuapan yang melibatkan oknum kejaksaan. Hal ini memperkuat sinyalemen bahwa lingkaran pusat penegakan hukum ternyata tidak kebal suap dan perkara hukum pun bisa dikomersialkan. Bagaimana KPK menghadapi masalah ini? Apakah bisa bertindak tegas sesuai amanat yang diembannya? Menghadirkan Kristianto Wibisono Global Nexus Institute dengan pembicara Bibit Samadrianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Teten Masduki, Ketua Indonesian Corruption Watch, Denny Indrayana, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Acara ini diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Juli 2008, bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 71-73, Pancoran, Jakarta. Jam 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dengan biaya pendaftaran Rp250.000 per peserta. Sudah termasuk cafe break and dinner. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda dapat menghubungi Harian Suara Pembaruan di nomor telepon 800-8002. 800-8002. Siap menyambut Anda, OOD pasti pas. Layanan cepat dengan takaran yang tepat, OOD pasti pas. Bersih nyaman suasananya, lebih lengkap fasilitasnya. Pasti isi, pasti hati, pasti pas. Untuk kebutuhan BBM berkualitas, pastikan hanya SPBU Pertamina Pasti Pas. Pilihan pasti Anda. Takarannya pas, kualitasnya pas, pelayanannya pas. Pasti pas jaminan kualitas, pasti pas menjamin Anda puas. Pasti isi, pasti hati, pasti pas. Pertamina pasti pas. Pastikan pasti pas. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali sharing dalam berproses menuju kesejahteraan diri edisi hari ini, Kamis tanggal 10 Juli 2008, bersama Siwo Agus Hidayat. Siwo? Ya, monggo Siwo dibahas. Oh, tadi Mas Taufik yang tadi ya? Betul. Ya, Mas Taufik di Kemayoran. Yang pertama tadi, Allah memberikan hak kepada manusia dan lain-lain, pada semua makhluk. Terus yang dianggap pertanyaannya, berapa persenkah perbandingan antara hablum minallah dan hablum minannas? Saya harus cerita ini masalahnya. Saya pernah memahami hablum minallah dan hablum minannas itu terpisah. Tapi setelah perkembangan berikutnya hingga saat ini, saya tidak bisa memisah antara hablum minallah dan hablum minannas itu. Saya akan cerita dulu tentang pemahaman saya yang lama, yang sekarang sudah saya revisi. Yang saya pahami waktu itu, hablum minallah itu diartikan sebagai hubungan kepada Allah, dan hablum minannas itu hubungan kepada manusia. Nah, mungkin pertanyaan ini lebih relevan dengan pengertian yang seperti itu, sehingga berapa persen kita harus mengalokasikan hubungan kepada Allah, dan berapa persen kita harus mengalokasikan hidup kita untuk hubungan sesama manusia. Kalau di prosentase kayaknya 100% hablum minallah dan 100% hablum minannas. Karena kalau hablum minannas yang bukan karena hablum minallah, itu nanti akan menjadi riya.
akan menjadi sum'ah, akan menjadi ujub, dan ujung akar permasalahannya adalah egoisme. Kalau kita tidak menyertakan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Kemudian perkembangan pemahaman saya, dan hingga saat ini saya meyakini bahwa hablum minallah, saya mempunyai pemahaman yang agak berbeda, sebagaimana yang sudah beberapa kali kita sharingkan di dalam acara Ramako dulu. Sekarang ini kan mantan Ramako ya, Light FM, bahwa hablum minallah itu tali yang dari Allah, dan hablum minannas itu tali yang dari manusia. Secara praktis bahwa hablum minallah itu adalah wahyu, dan hablum minannas itu adalah guru wahyu. Jadi hablum minallah bagi saya itu adalah Al-Quran, dan hablum minannas itu adalah guru Quran. Maka keduanya nggak bisa dipisah, nggak bisa dibedakan, karena yang Al-Quran itu adanya ada pada manusia Qurani. Kita mungkin bisa menangkap beberapa makna dari Al-Quran, tapi tentu tidak bisa menyeluruh. Mungkin sebagian makna dari ayat-ayat kita bisa menyentuhnya. Tetapi untuk mampu menyentuh keseluruhan Al-Quran dalam makna keseluruhan dan kesatuan ayat pertama hingga ayat terakhir, dari makna lahiriah sampai makna batiniah yang tak terbatas, itu yang mampu menguasai itu hanya figur-figur ahli Al-Quran atau Al-Quran yang hidup. Maka antara hablum minallah dan hablum minannas nggak bisa dipisah. Dan manakala itu dipisah, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Juga nanti pada penafsiran ada kalimat wala tafarroku, ya, itu yaitu nanti ada perbedaan tafsir saja mungkin ya. Saya mendapati memang di situ ada beberapa perbedaan pada saat saya mempelajari tafsir, pada saat menjelaskan ayat tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarroku. Nah, ada yang menafsiri wala tafarroku dan jangan bercerai-berai itu ditujukan kepada kita manusia, tetapi tidak sedikit yang menafsiri bahwa wala tafarroku itu jangan dipisahkan, dicerai-beraikan, ditafarrokan antara hablum yang minallah dan hablum yang minannas. Sebagaimana awal ayat itu menyatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah yang mana? Tali Allah itu ada dua, ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Itu pemahaman saya yang sekarang, dan saya merevisi pemahaman saya sendiri pada masa lalu. Nah, kalau kemudian diambil dari sudut pandang pemahaman kedua, maka nggak bisa sama sekali diprosentase, karena hablum minallah dan hablum minannas itu sesuatu sarana terbesar untuk menyempurnakan manusia, bukan tingkah laku kita, gitu ya. Tapi kalau pemahaman pertama, bagaimana saya hablum minallah dan bagaimana saya hablum minannas, karena difahami bahwa hablum minallah itu hubungan kepada Allah dan hablum minannas itu hubungan kepada manusia. Di situ ada dalam pembahasan ada kata yang betul-betul digarisbawahi, yaitu di situ ada hablun min, bukan ilah. Hablun minallah, bukan hablun ilallah. Kalau hubungan kepada Allah itu mestinya pakai ilah, bukan pakai min. Kalau min itu dari atau sebagian. Dan hablun minannas, bukan hablun ilannas, tapi pakai min. Nah, di situ di garis bawahi tebal gitu. Min di situ. Min tidak bisa dimaknakan sebagai ilah. Ya, kira-kira begitu, yes, Mas Taufik. Jadi ada dua persepsi. Ada persepsi saya, persepsi lama, dan ada persepsi baru. Kalau persepsi lama itu bisa dipisah-pisah, oh ini kelakuan saya yang hablum minallah, oh ini aktivitas saya yang hablum minannas. Tapi pada pemahaman saya kedua, hablum minallah dan hablum minannas itu adalah Al-Quran dan ahli Al-Quran, atau Al-Quran yang somit dan Al-Quran yang natik, wahyu dan guru wahyu. Itu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi itu ada di luar diri kita, tidak terkait dengan aktivitas saya. Itu harus saya jadikan sebagai pedoman penyempurnaan hidup saya. Bukan, aktivitas saya itu dibagi dua, hablum minallah dan hablum minannas, bukan.
Monggo ini dijadikan saja sebagai tambahan data, jangan tergesa-gesa ditolak, tapi juga jangan tergesa-gesa diterima. Kemudian yang kedua, tentang kaitannya dengan 5 mazhab, kayaknya kita perlu membatasi dulu istilah di sana ada 5 mazhab itu terkait pada masalah fikih, ya. Jadi bukan terkait kepada masalah akidah, bukan terkait kepada hal-hal yang masalah keyakinan, tetapi terkait kepada masalah sistem hukum atau jurisprudensi. Jadi yang dikaitkan dengan istilah 5 mazhab itu koridornya dibatasi pada masalah fikih, tata aturan hukum, bukan sistem keyakinan, tapi sistem hukum. Kita tahu bahwa garis besar dari Islam itu dibagi 2, yaitu pelajaran atau pedoman sistem keyakinan yang disebut akidah, dan yang kedua terdiri di atasnya yang disebut dengan sistem hukum atau syariah. Kurang lebih seperti itu, agar tidak terbias kemana-mana, agar tidak melebar kemana-mana. Yang terkait dengan istilah 5 mazhab itu terkait terhadap masalah fikih saja, gitu ya. Nah, nanti kalau masalah teologi, masalah akidah itu ada mazhab-mazhab lain lagi gitu, yang bukan sekedar 5 mazhab itu. Meskipun juga di dalam dunia fikih itu yang saya tahu tidak hanya 5 mazhab, banyak mazhab, meskipun mazhab yang terkenal di masyarakat muslimin dan termasuk figur-figur yang ditempatkan di situ adalah figur-figur yang muktabar, yang masyhur gitu, itu memang ada 5. Tetapi kalau di Indonesia itu yang masyhur kan 4, ya. Meskipun sekarang sudah mulai banyak dipahami bahwa mazhab besar fikih itu ada 5, ya. Nah, kalau karena rata-rata masyarakat Muslim di Indonesia itu merujuknya kebanyakan ke salah satu tokoh fakih mujtahid yang 4, sehingga terkenal dengan 4 mazhab, ya, yaitu Hanafi, urutannya saya agak lupa sih. Imam Hanafi, lupa saya. Syafi'i, Maliki, Hambali, kurang lebih begitu. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kebalik. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Nah, kalau terkait dengan 5 mazhab, mazhab yang satunya itu disebut mazhab Ja'fari, yaitu ditokohi oleh Imam Ja'far. Ya. Kalau di dalam urutan waktu, urutan zaman, dan urutan mana yang lebih dulu, adalah mazhab yang disebut mazhab kelima kalau di Indonesia. Karena memang yang lebih terkenal 4 mazhab, dan mazhab yang kelima itu Ja'fari. Tapi kalau dilihat dari urutan masanya, itu yang paling tua itu justru mazhab Ja'fari. Bahkan dalam banyak buku sejarah diceritakan bahwa Imam Hanafi itu pernah berguru kepada Imam Ja'fari, Imam Ja'far, ya. Jadi mazhab fikih tertua itu justru fikih Ja'fari. Cuma masalah informasi dan komunikasi serta sosialisasi saja yang kebanyakan masyarakat kita tahunya justru yang muda-muda itu yaitu 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sementara Ja'fari itu masih belum bersosialisasi, meskipun justru mazhab fikih yang tertua. Kalau kemudian ditanyakan apakah kita bisa mencari bab tentang untuk mengetahui nasib masa depan kita terkait dengan masalah rezeki dan lain-lain kepada mazhab Ja'fari ini, apakah ada dibahas di situ? Saya tidak tahu persis ya, jadi saya tidak bisa
menjawabnya. Kalau tentang tata aturan hukumnya jelas karena di sana juga sangat komplit dibahas gitu kan. Ada bahkan pembahasan yang di keempat mazhab itu tidak ada, tapi ada yang dibahas di dalam mazhab Ja'fari itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau hukum tentang bagaimana meramal nasib itu ada hukum fikihnya. Tetapi kalau tanya tentang perkara nasib masa depan saya akan seperti apa, ya itu kayaknya tidak connect ya dengan terkait dengan mazhab Ja'fari itu. Mazhab Ja'fari itu mazhab yang terkait dengan jurisprudensi, yang terkait dengan sistem fikih, tata aturan hukum bagi orang Muslim. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau tanya tentang hukumnya seperti apa, misalnya meramal nasib itu hukumnya apa, nah mungkin merujuk ke fikih Ja'fari itu ada. Tapi kalau mau menanyakan nasib saya ke depan bagaimana ya, itu kayaknya di luar koridor terkait dengan mazhab Ja'fari. Itu kayaknya seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Taufik. Terima kasih klarifikasinya, dan saya merasa sangat yakin bahwa Mas Taufik tidak puas dengan jawaban saya, dan terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali kepada Mas Indra Samudra Brian Silver. Aduh, lengkap sekali sih, terima kasih ya. Oke, Mas Sam, monggo. Baik. Ya, Siwo, kita coba terima telepon lagi, mungkin satu penelpon terakhir di sesi pertama ini sebelum nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Dan Light Audience, Anda bisa coba kirimkan SMS di 0818801058. Juga Anda yang bisa mengakses kami melalui www.lightfmjakarta.com. Juga Anda bisa coba menghubungi saya di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Dengan Dewi di Jakarta Selatan. Dengan Dewi, Jakarta Selatan, silakan. Assalamualaikum Cibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Cibu? Suaranya kecil. Maaf Cibu, saya mau menanyakan. Suaranya bisa agak keras ya. Mbak Dewi bisa tolong keras suaranya, Mbak? Oh, kurang keras ya Mas ya? Kurang keras. Oh, maaf. Allah kan sudah mengetahui bahwa manusia itu akan masuk surga atau masuk neraka pada saat bayi lahir gitu ya Cibu. Nah, kemudian ada dalam surat Kahfi yang mengatakan bahwa dalam riwayat Nabi Musa alaihi salam ada seorang bayi yang dibunuh gitu loh Siwo, oleh Nabi Haidir. Bagaimana menurut pandangan Siwo? Begitu aja Siwo. Kalau keterkaitannya dengan tadi bahwa Allah Maha Tahu tadi gimana maksudnya? Ya, jadi pada saat bayi dilahirkan itu kan Allah tuh sudah tahu apakah nanti bayi ini akan masuk neraka atau akan masuk surga gitu sih Bu. Karena di dalam surat Kahfi itu ada dikatakan ada seorang bayi yang dibunuh oleh Nabi Haidir, yang kemudian kan Nabi Musa bertanya pada Nabi Haidir, kenapa bayi ini dibunuh gitu loh. Jadi menurut Siwo dengan riwayat cerita seperti ini bagaimana gitu Siwo? Terus ada mungkin semacam korelasinya gitu atau dikomplain gitu oleh Mbak Dewi? Enggak, jadi saya agak bingung bagaimana sampai Allah itu kan sudah tahu kan bahwa sudah mengetahui bahwa bayi ini suatu saat nanti ini akan masuk neraka atau jadi di situ kan sudah jelas gitu Siwo kan. Nah, jadi untuk menurut pandangan Siwo itu untuk penerapannya dalam bagaimana ya manusia itu untuk menjalani hidup itu seperti apa gitu Siwo. Iya, gitu. Baik. Barangkali cukup jelas Siwo. Iya, mudah-mudahan saya baik. Mohon pandangannya Siwo. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu pertanyaan Siwo di sesi ini. Sebelum kita ngopi ya. Enggak, itu silakan dijawab dulu Siwo. Ayo, jawab dulu sebelum ngopi. Kita jawab dulu satu penanya terakhir sebelum kita break. Kita masih punya waktu 10 menit di sesi ini. Juga sekarang yang ngopi sampean dulu deh. Iya, monggo. Mbak Dewi, terima kasih. Bahwa Allah itu Maha Tahu. Saat lahir manusia itu Allah sudah Maha Tahu dia mau jadi calon penghuni surga atau penghuni neraka gitu.
bagaimana kita mensikapi, memahami kaidah ini. Nah, yang itu saya sudah kayaknya paham apa yang dimaksud sama Mbak Dewi. Cuma saya yang masih sangsi pemahaman saya pada saat dihubungkan dengan sebuah kisah yang dituturkan ada seorang anak, tadi disebut bayi ya, tapi bukan bayi ya. Ada seorang anak yang kemudian dibunuh oleh Nabiullah Khidir. Kalau dalam teks verbal ayatnya itu oleh seorang abdi yang soleh, abdun soleh gitu ya. Tapi banyak dalam riwayat-riwayat, di dalam tafsir-tafsir itu abdun solihun itu sering ditafsiri sebagai Nabi Khidir gitu. Karena itu nanti juga terkait dengan bagaimana interaksi sangat spesial antara Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Nah, kasus yang dikaitkan dengan kisah itu, saya masih sangsi apakah daya tangkap saya itu pas atau tidak kepada apa yang dimaksudkan oleh Mbak Dewi. Saya akan mencoba yang pertama, bahwa Allah Maha Tahu bukan hanya sejak manusia dilahirkan, tapi bahkan sejak seseorang itu masih di rahim ibu, sebelum dilahirkan, bahkan sebelum dia mempunyai diri yang fisik yang dibangun di alam rahim itu Allah sudah tahu persis, dan Allah Maha Tahu, dan tidak ada satupun pengetahuan Allah yang keliru, yang meleset sekecil apapun, karena memang Allah ilmunya sempurna dan Allah Maha Tahu bahwa seseorang itu nanti akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Allah Maha Tahu. Nah, bagaimana kita memahami itu terkait dengan kehidupan kita? Bagaimana kita memahami itu terkait dengan bagaimana kemudian saya mengimplementasikan di dalam kehidupan saya? Ya ini kayaknya kita harus mengulang lagi, tapi tidak ada buruknya. Mengulang yang baik adalah baik, mengulang-ulang pemahaman itu bisa lebih menaikkan pemahaman kita. Bagi yang sudah, saya mohon maaf karena mungkin ini sudah agak sering kita sharingkan, cuma mungkin kebetulan Mbak Dewi sedang tidak sempat untuk mendengarkan. Begini Mbak Dewi, bahwa Allah Maha Tahu ya. Nah, kita perlu bedakan apakah kalau Allah Maha Tahu itu berarti kita sudah disetir dari sononya. Bahwa kalau Allah sudah Maha Tahu bahwa saya ini ahli surga misalnya ya, maka apapun yang saya lakukan di dunia toh akhirnya tetap Allah juga yang benar toh. Meskipun saya bersikap hidup yang sangat buruk, melakukan hal-hal yang aib, yang haram, yang bahkan yang syirik dan munafik misalnya. Tapi kalau dalam pengetahuan Allah saya ini nanti penduduk surga, kan tetap saja di akhir kehidupan mungkin saya akan tobat dan seterusnya. Nah, saya dulu pernah punya pemahaman seperti itu. Tetapi setelah ada proses pembelajaran yang menerus, sampai saya memahami ada satu kaidah di dalam tata tertib kita berpikir, itu ada satu kaidah mengatakan begini: sesuatu itu terjadi manakala 3 syarat terpenuhi di dalam sesuatu yang terjadi itu. 3 syarat itu, satu adalah kudrah, yang kedua iradah, maaf kembali, yang satu itu ilmu, kemudian yang kedua kudrah, yang ketiga iradah. Ilmu kita bahasa populerkan menjadi pengetahuan. Yang kedua kudrah, bahasa populernya itu adalah kemampuan, kekuasaan. Dan iradah itu bahasa populernya, bahasa sosialnya kemauan. Jadi kita akan bisa menjadikan sesuatu itu terjadi
manakala kita mempunyai 3 syarat itu. Pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Nah, kalau tadi kan yang diangkat kan tentang pengetahuan Allah. Allah Maha tahu, ya. Gitu. Tapi apakah Allah punya kemampuan untuk memasukkan seseorang itu ke surga atau ke neraka? Jawabannya